warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas 3 proses yang tersisa di dalam service transition. Yang pertama adalah change management. Jadi change management itu adalah suatu proses yang mana dia itu merupakan proses yang paling utama di dalam service transition. Karena apa? Karena dia bertugas untuk memastikan kalau nanti apa ada perubahan-perubahan dari layanan TI itu semua akan tercatat. Kemudian perlu untuk terevaluasi, kemudian perlu untuk terautorisasi dan terimplementasi ke lingkungan kerja yang sebenarnya apa harus dikontrol secara penuh oleh si penyedia layanan. Nah, jadi untuk memahami change management lebih dalam, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan change atau perubahan. Jadi, change atau perubahan itu mencakup banyak hal, yakni adanya penambahan atau add, kemudian ada modification atau modify, kemudian ada apa penghilangan atau penghapusan atau remove dari configuration item yang ada. Dan itu semua ketika 3 hal itu dilakukan mungkin akan dapat mempengaruhi layanan TI dari si penyedia layanan kayak gitu. Dan nantinya perubahan-perubahan TI itu juga apa eh, apa saja sih yang ditambah, apa yang dimodifikasi, dan juga apa yang dihilangkan itu semua ada pada kayak terjadinya perubahan arsitektur, kemudian perubahan proses, kemudian mungkin toolsnya berubah, indikator pengukuran berubah, kemudian dokumentasi, layanan TI, sistem TI, infrastruktur TI, hingga perubahan dari apa settingan dari sebuah sistem TI itu semua dicatat. Nah, itu semua apa dicatat, dievaluasi, juga diotorisasi di change management. Sehingga change management ini memungkinkan si penyedia layanan untuk merealisasikan manfaat-manfaat dari sebuah perubahan dengan seminimal mungkin. Nah, jadi seminimal mungkin menginterupsi atau menghalangi mungkin layanan TI yang sedang ada atau yang sedang berjalan saat ini. Nah, nantinya perubahan dalam sistem TI itu dapat diminta oleh siapa saja, baik oleh staf bisnis, staf TI, ataupun pelanggan. Nah, sementara kenapa sih? Kenapa kok terjadi namanya perubahan? Nah, karena gini, perubahan-perubahan dalam sistem TI ataupun layanan itu sebenarnya banyak hal yang memicunya kayak gitu. Misalnya mulai dari adanya perubahan peraturan, perubahan hukum, kemudian mungkin perubahan proses bisnis, kemudian mungkin softwarenya itu juga terupdate, kemudian mungkin kalau ada kesalahan sistem di sistem yang lama itu akhirnya diperbaiki. Itu semua hal-hal yang dapat eh, memicu, men-trigger yang namanya perubahan dari sistem TI kayak gitu. Dan semua perubahan di dalam sistem TI itu harus dikontrol dengan baik. Nah, kenapa? Karena walaupun ada perubahan yang kecil saja, sekecil apapun perubahan di dalam sistem TI itu atau sedikit mungkin itu semua dapat mempengaruhi layanan TI yang nantinya memungkinkan akan juga berpengaruh terhadap bisnis kayak gitu. Misalnya gini, apa mungkin adanya waktu yang terbuang atau eh, kesalahan sistem, kemudian mungkin sistemnya down atau rusak, kemudian mungkin layanannya terinterrupt atau terhenti. Nah, itu kan contoh dari bahwasanya layanan TI yang terhambat itu dapat menyebabkan kekecewaan dari pelanggan kayak gitu. Bahkan mungkin itu akan membuat atau meyakinkan pelanggan untuk mungkin pindah
kepada penyedia layanan yang lain. Nah, oleh karena itu change management itu sebenarnya mencoba untuk uh, mengelola hal-hal tersebut kayak gitu. Nah, di dalam change management, change itu sendiri menurut ITIL dia membagi change atau membedakan change atau perubahan itu menjadi 3 kategori. Ada standard change, ada emergency change, dan juga normal change. Yang mana pertama adalah standard change. Standard change itu adalah perubahan-perubahan yang biasa terjadi dalam aktivitas bisnis sehari-hari dan apabila memiliki resiko yang diterima pun rendah. Sehingga untuk menyelesaikan ataupun melakukan dari standar change ini, itu kita tinggal mengikuti prosedur yang sudah tertulis ataupun petunjuk operasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dan itu semua disebut dengan yang namanya change model atau request model. Nah, biasanya standar change ini itu memiliki karakteristik resiko yang rendah. Kemudian eh, permasalahannya pun ataupun perubahannya itu tidak kompleks dan dapat diulang berkali-kali. Nah, semisal kita meriset password atau melakukan instalasi pada peralatan komputer misalnya untuk karyawan baru kayak gitu. Nah, itu semua kan bisa dilakukan berkali-kali dan kalaupun ada resiko misalnya lupa password itu kan tidak apa bukan bukan suatu yang masalah besar kayak gitu. Nah, oleh karena itu juga standar change itu tidak perlu apa diawali dengan namanya dokumen RFC atau request for change. Tetapi cukup bisa diinisiasi oleh staff service desk dalam bentuk permintaan ataupun permohonan dari sebuah layanan yang nantinya akan dilanjutkan ke dalam proses request fulfillment. Kemudian ada emergency change. Nah, emergency change ini adalah kebalikan dari standard change yang mana kalau standar tadi dia beresiko rendah, maka emergency change ini dia memiliki sifatnya sungguh krusial kayak gitu. Dan perubahan yang di emergency change itu perubahannya harus diimplementasikan sesegera mungkin. Karena apa? Karena akan memiliki pengaruh yang besar kepada bisnis kayak gitu. Dan biasanya emergency change itu dilakukan ketika terjadi sebuah accident kayak gitu. Nah, misalnya adalah server crash misalnya itu kan adalah accident. Nah, dan kemudian emergency change ini karena dia bersifat krusial, maka pelaksanaannya itu harus dilakukan secara hati-hati. Nah, oleh karena itu perlu dimulai dari langkah awal, ada perancangan terlebih dahulu, kemudian diuji coba apakah memang benar eh, perubahan tersebut siap untuk diimplementasikan kayak gitu. Nah, itu adalah emergency change. Karena apa? Karena bisa jadi kalau misalnya melakukan perubahan, tapi perubahan itu ceroboh misalnya kayak gitu. Nah, ini kan tentu akan mengganggu bagi berjalannya layanan TI dan juga nantinya potensi akan kegagalannya itu pun juga akan lebih besar gitu. Dan yang ketiga adalah normal change. Nah, normal change itu adalah perubahan yang tidak termasuk di dalam standar change ataupun emergency change. Nah, jadi kita sebagai penyedia layanan itu bisa merencanakan di depan kayak gitu. Semisal adalah adanya rencana untuk melakukan migrasi layanan email dari server lokal menjadi layanan email cloud. Nah, itu adalah normal change. Dia tidak masuk standar dan juga tidak masuk dalam kategori emergency gitu. Kemudian tadi saya katakan bahwa ketika melakukan change tadi, kecuali standar change ya, itu perlu melakukan yang namanya request for change, adanya dokumen RFC gitu.
Jadi sebenarnya apa sih eh apa dokumen RFC? Jadi dokumen RFC itu adalah sebuah dokumen atau proposal resmi untuk mengajukan sebuah perubahan. Nah, jadi di dalamnya itu nanti ada detail perubahan yang akan dibuat, lalu dampaknya, misalnya ketika ada perubahan ternyata sistem layanan terjadi down kayak gitu. Itu ada keterangan kayak gitu. Dan juga apa eh, perubahan-perubahan tersebut itu dijelaskan secara mendetail, diklarifikasi di situ. Dan juga RFC nanti ini wujudnya dia dapat berupa dokumen ataupun dokumen elektronik kayak gitu. Dan setiap perubahan, nah ini setiap perubahan selain tadi standar change dan juga emergency tadi, itu semuanya harus diawali dengan dokumen RFC ini kayak gitu. Nah, dan juga perlu untuk dicatat dan disimpan di dalam configuration management system. Nah, jadi ada kaitannya dengan configuration management di materi sebelumnya gitu. Nah, nantinya apa sebenarnya apa peran dari HMS? Nah, dia akan apa? Menyediakan log atau catatan sejarah terkait dengan perubahan-perubahan yang pernah dilakukan di dalam sistem ataupun sebuah layanan TI gitu. Dan nantinya eh, apa? Perubahan-perubahan yang mungkin bersifat besar itu. Nah, ini juga selain apa dimulai dari RFC itu dia perlu diinisiasi oleh servis portofolio. Nah, dari servis portofolio nanti itu apa bisa melengkapi RFC tadi gitu. Itu dokumennya. Lalu di dalam melakukan perubahan itu apa? Yaitu kita bisa melakukan prioritisasi dan juga klasifikasi. Dilihat dari mana? Dilihat mungkin dari apa urgensinya, kemudian mungkin dilihat dari impact yang dibawa itu dilihat, misal urgensinya penting kemudian impactnya pun juga besar maka itu bisa didahulukan kayak gitu. Nah itu bagaimana perubahan itu dilaksanakan, jadi ada urutannya. Kemudian kita mengenal yang namanya change model. Nah apa itu change model? Tadi kan change model apa saya jelaskan bahwa prosedur ataupun petunjuk operasional yang telah ditetapkan itu disebut dengan request model ataupun change model. Nah, jadi change modelnya adalah urutan atau langkah-langkah standar yang sudah ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Nah, kalau misalnya standar change tadi ada masalah, maka untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan change model ini kayak gitu. Nah, jadi telah disetujui sebelumnya. Dan di dalamnya itu berisikan informasi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan ataupun kejadian-kejadian yang tidak diharapkan terkait perubahan tadi. Nah, lalu nanti perubahan itu juga sama akan dicatat di dalam sistem. Jadi ada lognya. Nah, baru kemudian diimplementasikan. Dan nanti dalam change model sendiri itu juga menjelaskan siapa yang berwenang, kemudian apa tanggung jawabnya, kemudian berapa durasi waktu yang diperlukan, dan juga apa, semisal prosedur yang ditulis tadi itu sudah dilakukan, tapi ternyata masalah masih belum selesai. Nah, itu nanti dijelaskan kira-kira perlu datang ke siapa kayak gitu. Itu adalah change model. Kemudian di dalam eh, apa change management sendiri itu sebenarnya ada yang namanya change proposal. Itu adalah dokumen yang berisi deskripsi umum, rencana perubahan besar atau sistem baru, disertai nanti dalamnya ada business case serta jadwal implementasinya gitu. Nah, itu kita kenal dengan istilah forward schedule of change, itu change proposal. Dan nantinya di dalam pembuatan change proposal ini itu biasanya akan membutuhkan apa? Usulan uh, ketika dalam perubahan itu berapa biayanya, resikonya apa,
dampaknya bagaimana. Nah, itu nanti diinisiasi melalui service portfolio management. Baru dikirim ke change management yang nantinya sebelum disetujui sebagai layanan baru itu perlu dipastikan. Nah, dilihat potensi-potensinya terkait mungkin kalau ada konflik kepentingan, konflik permasalahan, sumber daya itu semua dicek kayak gitu. Nah, kalau sudah disetujui baru tuh dirancang masuk ke service desain, itu adalah proposal. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sudah direncanakan tetapi ternyata terjadi kegagalan? Maka ada backout plan. Nah, atau kita kenal dengan remediation planning. Nah, jadi itu adalah rencana langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila perubahan mengalami kegagalan, dan juga misalnya rencana rencana itu gagal sehingga perlu kembali ke posisi semula atau kita istilahkan kita restore kayak gitu. Dan lainnya pemulihan layanan saat sebuah perubahan atau sebuah produk layanannya telah diluncurkan gagal dalam implementasi, kemudian pengaktifan rencana keberhasilan layanan itu gagal juga, dan rencana lain memungkinkan proses bisnis terus berjalan. Nah, itu adalah backout plan. Jadi kembalilah ke posisi yang semula kayak gitu. Kemudian di dalam change management itu ada namanya Change Advisory Board atau CAB. Jadi CAB itu adalah pihak yang mana mereka itu adalah sebuah tim, kelompok, ataupun lembaga yang berwenang di dalam memberikan otorisasi terhadap sebuah perubahan. Kemudian juga berperan di dalam membantu change management dalam melakukan penilaian serta melakukan prioritasasi perubahan yang akan dilakukan kayak gitu. Dan di dalam CAB sendiri itu nanti ada bagian khusus yang kita kenal dengan emergency change. Nah, jadi ECAP, emergency change atau emergency committee. Nah, dan siapa saja nanti emergency committee ini itu bisa apa? Bisa pelanggan, bisa manajer, pengguna atau perwakilan, itu semua bisa masuk ke dalam emergency cap kayak gitu. Nah, dan biasanya di dalam cap itu akan diketuai oleh seorang change manager gitu. Oh, sorry. Jadi di emergency cap itu ya, itu eh, dicap, sorry bukan ecap, dicap itu pelanggan, manajer, pengguna hingga staf layanan supplier, semua yang mendukung layanan TI itu bisa masuk di dalam anggota kayak gitu. Cuman di ecap itu mereka adalah pihak-pihak yang penting, pihak-pihak yang bisa dikatakan itu anggota penting yang mana mereka itu bertugas untuk mengawasi ataupun mereview emergency change atau urgent change tadi kayak gitu. Nah, dan CAB baik yang emergency ataupun yang biasa itu sama-sama dipimpin oleh seorang change manager. Nah, dan biasanya dalam pertemuan CAB itu diadakan secara rutin. Nah, terserah tergantung kebutuhan, misalnya 2 minggu sekali, seminggu sekali, seperti itu. Dan hasil dari pertemuan CAB itu biasanya untuk menentukan apakah sebuah perubahan itu akan disetujui ataupun tidak. Jadi untuk memutuskan ketika perubahan atau change proposal ataupun request for change tadi masuk diterima, itu dia akan direview oleh CAB. Nah, jadi dia akan mempertimbangkan dari faktor resiko, impact-nya itu dilihat, baru kemudian disetujui atau tidak. Nah, itu adalah CAB. Kemudian di dalam change management itu ada aktivitas ya yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah membuat dan mencatat request for change. Nah, jadi di sini adanya pembuatan dan pengisian dokumen dari RFC tadi, gitu. Dan itu dilakukan oleh inisiator dari
perubahan. Nah, bisa service owner, pengguna, ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam sebuah layanan TI. Kemudian setelah dibuat, maka dilakukan pencatatan RFC ke dalam CMS, kemudian mereviewnya gitu. Nah, jika sudah, nanti ketika sudah dicatat ke CMS, maka seorang pihak ya yang mana mungkin dia punya tugas lah untuk memeriksa kayak gitu. Apakah RFC tadi itu sudah diisi dengan benar atau tidak kayak gitu. Nah, kemudian dilihat bagaimana cakupan dari RFC tadi, apakah masih possible atau tidak. Nah, itu baru kemudian ada penilaian dan juga evaluasi dari perubahan. Nantinya tim bagian change management itu akan menilai. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan tadi, maka akan menilai dan mengevaluasi perubahan dalam RFC tadi dan mengambil keputusan apakah RFC tadi akan disetujui atau tidak. Nah, di dalam nantinya menilai persetujuan itu apa? Ada ada istilah namanya 7R gitu. Ada rise, reason, return, risk, resources, responsible, dan juga relationship kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu dipertanyakan di dalam RFC tadi. Kemudian dilakukan otorisasi implementasi perubahan. Jadi ini setelah disetujui, maka bagian tim manajemen tadi itu akan mengambil keputusan siapa yang diberi otoritas untuk melakukan perubahan, kemudian melakukan koordinasi dari implementasi perubahan dan juga pengujian. Nah, di sini akan berkoordinasi terkait dengan perencanaan, pembangunan, serta pengujian dari perubahan yang dilakukan. Nah, selain itu juga ada pelaporan dan juga komunikasi dengan stakeholder apabila terjadi perubahan tadi. Kemudian ada namanya change deployment. Jadi perubahan pada lingkungan kerja yang sebenarnya. Jadi perubahan itu dibangun dan diuji, kemudian hasilnya akan ditinjau. Nah, itu untuk mengecek rencana perbaikan ke depan, kemudian melakukan koordinasi dari change deployment, dan terakhir adalah mereview dan juga menutup catatan perubahan. Nah, jadi di sini setelah perubahan dilakukan, maka direview apakah perubahan tadi itu sudah mencapai tujuan ataupun juga mencapai keuntungan yang ingin dicapai. Nah, itu adalah aktivitas dalam change management. Nah, berikutnya masuk ke proses yang ketiga, release and deployment management. Nah, jadi release and deployment management ini adalah proses merencanakan, menjadwalkan, serta mengontrol produk hasil pengembangan atau pengadaan. Nah, jadi di situ hasil pengembangannya itu adalah produk dari proses application development yang nantinya itu perlu untuk diuji dan diimplementasikan di lingkungan layanan yang sebenarnya kayak gitu. Nah, jadi tujuan dari release and deployment management itu adalah menjaga integritas sistem layanan yang sudah ada sebelumnya serta memastikan produk atau komponen itu sudah tepat untuk dirilis kayak gitu. Nah, jadi release and deployment itu kan seperti yang kita ketahui itu terdiri dari dua kata. Ada release, ada deployment. Nah, release di sini itu merupakan kata benda yang berarti objek layanan. Sementara deployment ini adalah kata kerja yang berarti menerapkan atau mengimplementasikan ke lingkungan yang sebenarnya. Nah, jadi di dalam rilis itu perlu untuk memutuskan dan menyiapkan isi dari paket rilis yang diminta bersamaan dengan pelaksanaan dari change management itu sendiri. Nah, ketika di deployment itu
ada perencanaan dan juga eksekusi dari aktivitas-aktivitas untuk mengimplementasikan rilis ke lingkungan operasional yang sebenarnya barulah itu dilakukan di lingkungan operasional layanan sehari-hari. Nah, dan eh, rilis sendiri itu mencakup ya. Jadi cakupan dari risk and deployment management itu meliputi semua configuration item yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah produk layanan TI. Nah, dari tahapan pendefinisian paket, pembangunan, pengujian, hingga penerapan dari sebuah rilis ke lingkungan layanan yang sebenarnya. Kemudian merealisasikan layanan sesuai paket desain layanan yang telah dibuat di tahapan service design hingga nantinya menyerahkan layanan tersebut ke function yang bertanggung jawab di service operation kayak gitu. Nah, dan ini ada kaitannya dengan aset yang dimiliki perusahaan, baik aset secara fisik dan juga aset secara virtual. Nah, itu adalah cakupan dari release and deployment management. Di dalam release and deployment management itu kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah release. Release itu adalah satu atau lebih produk perubahan pada satu layanan TI. Nah, sebuah rilis itu dapat berupa sekumpulan hardware, software, dokumentasi, proses, hingga komponen-komponen lainnya untuk mengimplementasikan satu atau lebih dari satu perubahan yang telah disetujui atau disepakati. Dan nantinya isi ataupun konten dari setiap rilis itu perlu untuk dikelola, diuji, dan di-deploy sebagai entitas tunggal. Kemudian ada istilah yakni release unit. Nah, ini adalah komponen dari sebuah layanan TI yang umumnya itu diluncurkan bersamaan. Dan nantinya sebuah release unit biasanya terdiri dari sekelompok komponen lengkap yang mampu melakukan fungsi tertentu. Nah, misalnya sebuah hardware, software, serta dokumentasi pendukungnya itu dilengkapi dengan prosedur penggajian ataupun pelatihan pengguna ya seperti itu. Itu adalah release unit. Lalu sebenarnya juga ada istilah release package. Nah, jadi release package itu adalah configuration item ya yang akan dibangun, diuji dan diimplementasikan secara bersama-sama sebagai sebuah release. Nah, itu juga istilah di dalam release and deployment management. Nah, kemudian di dalam release identification ya itu juga ada istilahnya yang mana release identification itu untuk menentukan lah kira-kira rilis tadi itu apakah dia sudah masih dalam tahap pengembangan, live testing ataupun sudah diarsip itu semacam pembagian ya status dari rilis di tiap-tiap environment kayak gitu. Kemudian adalah jenis-jenis dari rilis sendiri. Nah, jadi jenis dari rilis itu sebenarnya bergantung ya pada berapa kali sih jumlah perubahannya dalam sekali rilis. Nah, itu mungkin ada delta rilis, package rilis, serta full rilis kayak gitu. Jadi sebenarnya ini dilakukan itu untuk disesuaikan lah dengan kemampuan dari si penyedia layanan ketika dia meluncurkan sebuah layanan yang baru ataupun modifikasi layanan tadi. Sebenarnya di dalam rilis type ini juga ada jenis-jenis lain, misalnya kayak pendekatan Big Bang, kemudian pendekatan berfase, push and pull, automation, dan manual itu adalah jenis-jenis dalam melakukan rilis tadi. Dan di dalam melakukan rilis itu ada kebijakannya juga yang mana dikenal dengan istilah release policy. Nah, itu adalah sejumlah keputusan atau peraturan yang memberikan arahan atau panduan umum bagi proses yang akan dijalankan. Dan
di dalam rilis policy itu perlu ditetapkan di awal. Untuk apa? Untuk kepentingan efisiensi. Dan dalam rilis policy itu harus jelaskan jenis rilisnya apa, standar namanya, kemudian nomor rilis, kemudian berapa kali rilis dilakukan, serta rules, peran dan tanggung jawab di dalam proses release and deployment management gitu. Dan pembuatan rilis policy ini itu biasanya akan dirumuskan dan disetujui oleh seorang change manager gitu. Tuh, itu adalah rilis policy. Nah, sekarang tugas kalian coba kalian cari aktivitas di dalam release and deployment management menurut ITIL. Nah, kalian gambarkan dan kalian jelaskan itu aktivitas dalam change management untuk ITIL loh ya. Jangan change management yang lain. Nah, misalnya di organisasi ataupun apa itu jangan. Nah, ini tugasnya lumayan berat. Kemudian proses yang terakhir yakni knowledge management. Nah, jadi knowledge management atau kita kenal dengan istilah manajemen pengetahuan. Ini adalah proses untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, menganalisis, membagi, menggunakan, dan mengupdate pengetahuan yang dibutuhkan dan diperoleh selama mengelola layanan TI di semua tahapan siklus layanan TI. Jadi perannya knowledge management ini penting karena apa? Dengan knowledge management nantinya kita dapat memutuskan ataupun mengambil kebijakan dari layanan TI yang sudah ada kayak gitu. Ibaratnya pengalaman lah itu di knowledge management dan ini akan membantu sekali, membantu bagi penyedia layanan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari pengambilan keputusannya kayak gitu. Dan apa tujuan utama dari knowledge management di ITIL? Jadi tujuan utama dari knowledge management di ITIL itu adalah kita dapat berbagi pendapat, ide, pengalaman, dan informasi terkait semua aktivitas di tahapan siklus layanan TI. Dan juga memastikan bahwa semua informasi itu nantinya bisa dengan mudah diakses di tempat dan waktu yang tepat untuk mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi organisasi dalam mempelajari kembali pengetahuan yang sebelumnya memang sudah diketahui. Itu adalah tujuan utama dari knowledge management. Nah, jadi misalnya gini, memang apa peran knowledge management dalam layanan TI? Nah, jadi contohnya nih, bagaimana layanan TI dapat didukung dengan knowledge management. Misalnya, ketika ada keputusan, perlu untuk mengambil keputusan, ya, ada pertanyaan nih, apakah penyedia layanan perlu investasi pada sebuah layanan TI misalnya. Nah, kalau kita misalnya sudah punya informasi dan juga pengetahuan itu, kita bisa melakukan perhitungan terkait investasi tadi. Apakah ketika kita investasi di teknologi A, layanan A misalnya, kira-kira apakah kita mendapatkan keuntungan? Kalaupun dapat keuntungan, dalam waktu berapa lama balik modalnya? Nah, kan seperti itu. Mungkin kalau kalian sudah ambil mata kuliah manajemen investasi kan harusnya paham ya terkait hal-hal tersebut kayak gitu. Dan itu semua pengetahuan itu adalah kumpulan dari informasi kayak gitu. Jadi ketika data sudah diolah menjadi informasi terkumpul, dia akan menjadi pengetahuan yang biasanya itu akan menempel pada seseorang kayak gitu. Dan kalau di dalam manajemen layanan, knowledge management ini akan disimpan di dalam service knowledge management
sistem kayak gitu. Nah, kemudian apa sih bedanya dari data, information, knowledge, dan juga wisdom? Nah, jadi data itu adalah fakta-fakta terpisah. Dan umumnya, organisasi itu mengumpulkan data-data ke dalam basis data yang terstruktur. Nah, kalau dalam layanan, mungkin kita ada configuration management database, kemudian ada knowledge management database, nah seperti itu. Nah, itu semua diolah menjadi informasi. Informasi itu adalah data yang sudah diberi konteks sehingga dia memiliki suatu arti kayak gitu. Dan biasanya informasi tadi itu disimpan dalam sebuah konten yang sifatnya semi terstruktur seperti dokumen, email, ataupun multimedia. Ketika informasi tadi terkumpul, nah jadilah yang namanya knowledge atau pengetahuan. Nah, jadi knowledge atau pengetahuan adalah pemahaman tentang sesuatu yang dibangun dari pengalaman langsung, ide, wawasan, nilai-nilai, dan penilaian individu. Nah, jadi di sini manusia itu memperoleh pengetahuan dari diri mereka sendiri atau dari keahlian rekan-rekan mereka dan dari analisis informasi dan juga data. Dan semua itu disintesis. Nah, sehingga tercipta sebuah pengetahuan baru gitu. Nah, setelah memiliki pengetahuan maka kita bisa membuat wisdom atau kebijaksanaan. Jadi, pengetahuan itu dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah value melalui pengambilan keputusan yang tepat kayak gitu. Nah, jadi di dalam mengambil kebijakan itu pastinya akan ada hubungannya, kaitannya dengan apa? Knowledge kayak gitu. Sebagai contoh misalnya gini. Misalnya kita mengetahui bahwa sebuah service desk itu setiap hari Senin mendapat 1.000 panggilan. Nah, kita pasti akan tanya, wah 1.000 panggilan, banyak sekali itu pada hari Senin. Nah, itu maka kita nggak bisa cuma sekedar kaget saja, tapi kita mengetahui, oh ini ada 1.000 panggilan. Bisa jadi pada hari Senin ini dibandingkan dengan panggilan di hari-hari yang lain. Oh, ternyata apa? Mungkin paling banyak lebih bagus tuh misalnya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya tuh ternyata dicek hari Selasa ada 2.000 panggilan masuk. Nah, maka di sini itu kan dari data kan, datanya yang Senin 1.000, yang Selasa 2.000. Maka kita bisa apa? Mengambil informasi, oh ternyata Selasa itu panggilannya 2 kali lipat daripada hari Senin kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang 1.000 itu banyak, maka ya bagi kita sedikit kayak gitu. Kemudian ternyata dicek lagi, oh hari Rabu sekian, hari Kamis sekian kayak gitu. Nah, maka dari sini kita bisa memperoleh apa? Memperoleh pengetahuan. Nah, pengetahuannya apa? Oh, ternyata seiring berjalannya hari itu dari hari Senin hingga hari Jumat misalnya, ternyata jumlah panggilan itu selalu meningkat setiap harinya. Nah, dan itu tetap berulang setiap minggu. Nah, maka muncullah itu menjadi pengetahuan kayak gitu. Selanjutnya, mungkin di sini kita bisa membuat kebijakan, membuat wisdom. Oke, ternyata kalau gitu hari Senin pegawainya 1 yang masuk, hari Selasa 2, hari Rabu 3, hari Kamis 4, dan Jumat semua pegawai masuknya seperti itu. Itu adalah wisdom kayak gitu. Dan di dalam knowledge management tadi kan disimpan kayak yang namanya service knowledge management system kayak gitu. Jadi service knowledge management system atau SKMS itu adalah sebuah tools dan juga basis data sebagai tempat untuk mengelola pengetahuan, informasi, dan data layanan TI. Dan di dalamnya itu mencakup service portfolio, configuration management system, configuration management database, kemudian DML,
SLA, OLA, supplier management, information security policy, anggaran, nah, ataupun referensi-referensi lain, hal-hal yang berkaitan dengan semua layanan TI yang bisa menjadi data dan juga bisa menjadi dasaran bagi pengambil keputusan untuk membuat sebuah keputusan kayak gitu. Dan di dalam knowledge management itu apa? Ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan, yakni strategi manajemen pengetahuan, kemudian transfer pengetahuan, kemudian pengelolaan data, informasi, dan juga pengetahuan, serta penggunaan service knowledge management system. Ini menjadi tugas kalian yang berikutnya. Kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi manajemen pengetahuan, transfer pengetahuan, kemudian pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan, serta penggunaan SKMS tadi itu kalian jelaskan. Kalian cari, kemudian kalian jelaskan, itu menjadi tugas kedua di video kali ini. Oke, jadi itu materi terkait dengan service transition. Nah, di berikutnya nanti kita sudah mulai masuk ke service operation. Oke, kalau gitu sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.